Hai everyone, khususnya mahasiswa-mahasiswa DKV yang lagi ada materi mata kuliah Desain Komunikasi Visual 2 tentang logo. Sekarang saya akan membahas tentang permainan bentuk logogram. Seperti yang kalian tahu, logogram itu adalah logo yang bentuknya berupa gambar. Nah, di materi presentasi kali ini saya akan menjelaskan cara-cara apa saja sih yang bisa kalian pakai gitu ya untuk membuat desain logogram yang terinspirasi dari objek figuratif. Oke, langsung aja. Bentuk logo seringkali terinspirasi dari bentuk figuratif, apakah itu benda hidup atau benda mati. Seperti saya pernah mendapatkan project desain logo yang minta logonya itu harus ada gambar burungnya. Nah, berarti saya harus mencari cara gimana burung jenis itu digambar menjadi logo gitu. Nah, seperti yang kalian lihat pada layar pasti udah tahu ya itu logo apa aja. Ada 3 brand yang pakai logo buaya. Ada yang madep kanan, ada yang madep kiri, ada yang madep perspektif kayak close up lagi bergaya gitu. Iya, itu udah pasti banget. Yang bagian kita cara lihat kita membaca ya. Dari kiri ke kanan saya sebutin yang kiri pasti Lacoste, yang tengah itu pasti Crocs, yang kanan Crocodile. Ya. Benda hidup ataupun benda mati yang menjadi logo dapat berupa bentuk aslinya dengan komposisi tertentu atau bisa berupa bentuk yang mengalami perubahan. Perubahan-perubahannya seperti apa? Bisa dengan cara-cara yang kalian sudah pernah pelajari di mata kuliah-mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah DVD, Desain Visual Dasar, dan juga mata kuliah DKV1. Ingat kan ya ada? Atau mungkin kayaknya kalian juga mempelajari di mata kuliah lain deh. Ingat ada morfologi bentuk, ada stilisasi, ada simplifikasi, deformasi, transformasi, apalagi yang belum, vikinisasi, ya. Kita bisa apa aja sih supaya bentuknya itu bisa berubah menjadi suatu bentuk yang mungkin unik, kreatif. Kita bisa nambahin, ngurangin, ataupun menghilangkan bagian-bagian tertentu dalam objek itu, objek tersebut. Apakah itu benda hidup atau benda mati, dan spesifiknya apa, hewannya apa, benda matinya apa, misalkan. Itu juga bisa menyimpangkan ataupun menyangatkan wujudnya. Bisa mendeformasi bentuknya, deformasi itu membentuk ulang, bisa dimodifikasi, bahkan juga bisa digabungkan dengan yang lain. Akan ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan. Apa sih yang kamu pikirkan tentang singa? Nih ya, singa yang ini ya. Singa si raja hutan. Untuk menjadi logogram bisa jadi apa aja sih? Ada brand apa aja sih yang logonya itu singa? Nih ya, salah satunya MGM. Nih kalian pasti tahu nih apa yang zaman sekarang kalian kalian itu generasi milenial Z atau post Z ya. Kalau saya kan zaman dulu nih masih kenal banget ya MGM ya. Nggak tahu kalian sekarang masih zamannya apa enggak. Ini adalah salah satu contoh brand yang dia logogramnya itu singa yang bener-bener literally banget singanya itu sendiri. Hewan singanya bergerak karena memang sesuai dengan aspek usahanya atau bidang usahanya, motion, makanya logonya dia motion juga, tapi logo motion itu bener-bener pakai singanya langsung. Nah, dengan adanya contoh seperti ini, brand besar gitu kan, apakah kalian masih berpikir bahwa logo itu harus yang bentuknya vektor, simple gitu? Enggak juga ya. Jadi logo itu bisa berupa apa saja, bisa emang si objek itu sendiri jadi foto atau mungkin video seperti ini motion. Jadi
Waktu itu saya juga pernah beberapa kali melihat adanya logogram yang benar-benar objek langsung. Waktu itu pernah ada brand furniture, dia logonya itu sofa yang digabungkan dengan baling-baling. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi itu benar-benar sofa dan baling-baling banget foto gitu. Nggak dibikin vektor, nggak dibikin gambar lagi. Terus juga pasti kalian tahu ya, Ayam Suharti itu kan juga foto ya, foto orangnya langsung asli. Nah, kata siapa nggak bisa objeknya langsung? Boleh aja. Spotter Lions ini kalian ternyata juga bisa bikin logogram dari singa yang cuma ngambil bagian tertentu atau di cropping dan sudut pandang tertentu, yaitu perspektif. Bahkan warnanya pun bisa diganti. Jadi itu ya, ketika kita mendesain logogram, itu kalian bebas sebebas-bebasnya menggunakan elemen desain. Warna tidak harus sesuai dengan objek aslinya, tapi nanti juga dipikirkan emang kenapa gitu harus dirubah. Kenapa harus dirubah jadi biru? Sehingga dirubah jadi biru kenapa ya? Nanti akan berhubungan sama brandnya, brand personality ataupun brand voice atau apapun itu yang menyangkut brand. Ini juga ada HNC Consulting. Dia hanya ngambil kepalanya saja dari singanya, tampak depan banget gitu. Terus juga ditambahkan elemen-elemen desain lain dan digayakan juga. Jadi memang logo itu kalian akan selalu styling ya, styling mau gaya yang seperti apa, visual styling. Ini saya suka banget ya, dapet banget logonya Safari Bar. Ini bener-bener ya, kalian mungkin sama kayak saya, nggak kepikiran gitu, kalau misalkan ternyata si singa ini bisa diambil bagian itunya doang. Bagian hidung sama bagian mulut, udah that's it. Tapi itu kelihatan banget bahwa itu singa gitu. Didukung sama warnanya juga sih, dan juga brand name-nya Safari gitu kan. Itu adalah gabungan, itu brand name-nya banget, Safari itu diwakili sama singa, dan bar-nya diwakili sama gelas koktail di sana. Ini tuh bener-bener dapet banget, unik. Ini ada Pacific Hydrologic, ini adalah perusahaan uh, yang berisi ahli-ahli dan konsultan di bidang hidrologi. Ini lucu ya singanya. Ini ada Rexaf. Kalian coba cari deh website yang bikin logo Rexaf ini. Dia ada proses desain logonya dimulai dari brief sampai dengan final artworks, bahkan sampai implementasinya di berbagai media. Nah, dari logo ini kamu bisa belajar bahwa objek singa ketika digambar menjadi logogram, ketika didesain gitu, bisa disusun dari elemen desain garis. Jadi seperti ini. Intinya sih ciri khas singanya itu harus ada ya, biar tetap kelihatan itu masih singa. Ini ngambil bagian depan kepala, ya seperti biasa rambut singanya dan bentuk dari wajahnya singa itu memang sudah tipikal ya, sudah jelas banget seperti itu. Tuh. Nah, ini Anne Klein, ini di bidang fashion. Gimana caranya supaya singa ini lebih ke woman ya, kalau salah brandnya, fashionnya. Gimana singa yang tadinya serem, ngeri gitu kan, menjadi singanya seperti ini. Dan saya harus banget nih yang ngomong bahwa ini elegan. Itu sebenarnya adalah kata-kata yang saya sebelin. Kenapa? Karena saya sering banget dengerin mahasiswa-mahasiswa bilang kalau konsep desain logo itu elegan. Apapun brandnya, apapun produknya itu elegan. Saya jadi ingat waktu saya ngajar di masa yang lampau, briefnya itu adalah sedot WC. Terus mahasiswa itu bilang konsep logonya itu adalah elegan. Dan saya langsung um, main traveling ya. Ini elegan ini apanya ya, sedot WC apa? Nitnya atau
sedot WC-nya itu layanannya elegan, jadi ada orang-orang datang dengan gaya elegan terus, "Iya Ibu, tadi menelpon ya Bu, kami dari sedot WC, ingin" gitu kali ya mungkin ya, atau apapun itu ya, coba kalian punya ide nggak elegannya di mana gitu sedot WC? Ya itu cerita tentang elegan, makanya saya sebenarnya mahasiswa-mahasiswa lama itu tahu banget kalau saya sebel kata elegan. Apakah kamu sebel kata elegan? Dan itu memang juga ternyata dari teman-teman saya ataupun mahasiswa-mahasiswa saya yang sudah bekerja di dunia industri, di dunia desain, ternyata klien pun memang sering juga meminta untuk desainnya itu elegan, apapun brand, apapun produknya. Ya udahlah ya, mau gimana lagi. Oke, next. Ini ada contoh logo singa seluruh badan, tapi tampaknya tampak dari samping ya. Dengan stylingnya line art, menggabungkan antara inisial dari brand name-nya, yaitu IIH atau IIH, Insap Investment Holding. Nah, nih kalian bisa lihat di sini caranya bagaimana desainernya menggabungkan antara IIH ini dengan bentuk singa. Jadi salah satu cara untuk menggabungkan dua elemen yang berbeda di sini adalah elemen huruf dengan elemen gambar adalah dengan prinsip unity. Unity-nya di sini sama-sama menggunakan elemen garis dan warnanya jadi sama. Untuk membedakan IIH-nya atau IIH-nya dengan si singa, ini dia dikasih outline putih ya. Tuh emang dipisahkan sengaja seperti ini biar terbaca juga. Meskipun mungkin kalau orang yang baru ngeliat pertama kali tanpa ngeliat ada tulisan ini nih, teksnya mungkin juga bingung juga sih ini apa gitu. Misal apa ada tulisannya IH, enggak selalu orang berpersepsi jika hanya ngelihat logogramnya langsung tahu kalau ini adalah brand IIH kecuali memang dia sudah tahu tentang brand tersebut. Nah, ini adalah salah satu cara tadi ya untuk menggabungkan inisial dengan objek yang menginspirasi. Nih, terus juga logo itu seperti yang tadi saya bilang udah bebas sebebas-bebasnya mau bikin logo yang terinspirasi dari singa, singanya mau kayak gimana pun itu sudah terserah. Nih singanya lagi berdiri, terus itu kayak pakai mahkota ya, terus dia kayak megang apa itu ya, alat ya ini kan karena berhubungan dengan furniture company, ya itu milioner Mjolnirnya itu ya, punyanya siapa, Thor ya, mungkin. Tuh warnanya juga ada unity-nya. Lionheart, singa, serem, raja hutan, galak, tuh kan. Deadly. Ternyata ketika digabungkan sama heart atau love gitu kan, saya jadi langsung mau ini nih. Jari saya nggak bentuk yang saranghae-nya Korea. Ya, ini digabung sama love jadinya singanya nggak kelihatan seperti karakter aslinya dia. Memang logo seperti itu. Terinspirasi ataupun memang dari objek itu bentuknya, tapi nanti tampilan akhirnya disesuaikan sama brand voice ataupun brand personality. Jadinya ya, singanya bisa jadi cute. Ini juga singanya jadi fun, grapevine kids, di mana singanya itu digabung sama anggur. Karena ini dental and orthodontic untuk anak ya, jadi ya tampilannya singanya jadi ini ramah gitu, menyenangkan. Kayak apa namanya? Kayak jadi kayak pets ya penampilan wajahnya, binatang peliharaan. Saya pengen banget tuh melihara singa, tapi nggak boleh nggak sih? Boleh sih, kalau kuat kasih makannya. Nah, pikirkan, singa bukan hanya selalu terlihat seluruh badan. Kamu bisa ngubah bentuknya ataupun warnanya dengan cara menyangatkan atau memfokuskan pada ciri khas utama singa itu. Ini kan kalau misalkan tadi kita lagi bahasnya singa ya, kalau misalkan benda yang lain, kalian bisa sesuaikan ciri khasnya itu apa sih gitu. Terus juga kamu bisa kreatif ya, mainin komposisinya, posisinya, mungkin juga bisa di cropping, karena tadi tidak harus seluruh badan, bisa hanya bagian kepala saja, bahkan hanya bisa cuma mulut sama hidungnya saja. Terus juga selain itu
bisa kalian, coba explore sudut pandang gitu, misalkan apakah dari depan, dari samping, dari perspektif, dari atas, dari bawah, gimana dari bawah? Bisa aja. Coba deh pikirkan hewan ataupun flora ataupun benda mati yang dia justru ciri khas dan bisa jadi unik kalau dari tampak bawah, pasti ada, coba kalian pikirin. Bahkan ketika objek sudah menjadi logogram, karakter atau sifat objek tersebut ia akan mengikuti brand voice atau brand personality-nya, tergantung dengan nanti bagaimana briefnya dari brand itu, bisa didapat dari klien atau atasan kita saat kita nanti bekerja di studio, desain, agensi, ataupun suatu perusahaan, jadi in-house gitu misalkan. Itu ya. Tadi, saya ulang lagi, singa yang tadinya raja hutan, terus kayak terlihat garang, galak, serem, bisa jadi fun, bahkan cute, bahkan mungkin entah karakter-karakter yang lain elegan, harus saya harus ngulang lagi. Tuh. Tapi emang singa emang elegan sih sebagai raja hutan. Aduh, ngumpet lagi. Oke, tadi itu singa. Sekarang gimana dengan pohon? Sama aja, pasti ada cara-caranya mirip-mirip yang tadi. Nah, oke, kita lihat contoh-contohnya. Ada grapes and granola, kalian bisa mengulang uh, objeknya, mainin jumlah ya, jadi nggak harus satu gitu. Tadi misalkan kalau mau bikin logogram singa, nggak harus singanya satu, bisa aja tiga mungkin, atau twin gitu, kembar. Ini bisa gini, terus bisa juga digabungin sama tangan gitu kan, tapi tangannya warna coklat, seolah-olah dia menjadi batang pohonnya. Terus ini juga kumpulan daun-daunnya jadi bentuk cubes atau kubus, environmentally friendly. Ya ini bacaannya apa ya? Glen mungkin. Jadi daun-daunnya itu diganti dengan bubble chat ya. Lucu sih ya. Nah, ini stylingnya ya. Stylingnya adalah solid color dengan apa namanya, teknik overlapping. Jadi apa bilangnya flat design, tapi ada kayak wrapping masih bisa sih. Jadi styling itu macam-macam ya. Bisa merujuk pada suatu style. Tadi misalkan line art, scribble art atau apapun itu ya, pop art, terserah. Pokoknya sesuai kebutuhan aja, sesuai brief, sesuai brand personality atau brand voice. Jadi emang brand itu seperti manusia, dia punya kepribadian. Misalkan yang positif ya. Tadi pada saat logogram singa Grab Fine Kids itu kan personality-nya menyenangkan gitu, makanya singanya berkesan fun seperti itu, misalkan itu brand personality, the brand voice. Ini juga ada lagi contohnya digabungkan sesuai namanya ya, karena memang sering juga logo menyesuaikan namanya. Namanya fruit tree, jadinya ya logonya ada fruit, ada tree yang digabung. Gimana caranya supaya tetap enak dilihat atau pleasing di eyes. Ini juga menurut saya ini keren banget ya, enak banget dilihatnya, dan ini ikonik dan juga fokus. Ini salah satu yang harus kalian pertimbangkan, yang hal yang sangat penting adalah bagaimana kalian membuat desain logo, misalkan sini adalah logogram gitu ya, yang punya empasis atau titik fokusnya tuh cuma satu. Nih, seperti ini logogramnya itu kan sebenarnya kalau dilihat bentuknya lingkaran ya, lingkaran dengan uh, menggabungkan antara ranting-ranting pohon dengan juga rumah tampak depan. Nah, rumah rumah tampak depan ini dibentuk oleh ranting-ranting ini nih. Jadi main positif negatif ya, main figure ground. Ini banyak sekali logo-logo yang pakai figure ground seperti ini. Saya juga kemarin baru aja bikin logo produk kopi yang pakai figure ground. Coba nanti kita bahas di grup WA ya. Nih, fokusnya ada di sini, fokusnya di mana? Bisa fokusnya di jendela nih, di sini rumahnya kan karena dia yang lain itu penuh ranting-rantingnya, terus di bagian rumahnya tampak depan ini dia ada space kosong, makanya kita akan fokus ke sini. Itu meskipun ini juga menjadi elemen yang penting juga dan yang enak juga dilihat, unik. Tapi tetap kita fokusnya akan ke sini. Nah, bagaimana cara kalian menciptakan fokus dalam suatu logogram itu harus dilatih ya dan harus pakai berbagai cara.
Dan kenapa sih harus ada satu fokus utama? Nih ya, nggak gini ya, nggak ini logo udah nih di tengah ada ranting sama rumah, terus tiba-tiba entar di sampingnya ada karena, tree house gitu mungkin ada pohon lagi yang ada daunnya, terus ada mobil, kan orang Bu, ada rumah apa namanya, tree house apartments, jadi ada mobilnya Bu, entar ada gedung-gedung bertingkat, nah nggak gitu. Ini tetep begini gitu, jadi satu fokusnya. Jadi tadi ya, enak dilihat, unik, memorable. Nah, sekarang, saya yakin banget kalian bisa bikin yang seperti ini, punya fokus utamanya cuma satu. Nah, dari berbagai contoh-contoh yang saya presentasikan tadi, logogram itu bisa dibuat jadi berbagai tipe. Udah tahu ya, si objek itu sendiri jadi logogram, ya singa, ya udah logogramnya jadi singa yang tampak samping, singa tampak depan, singa hanya bagian kepalanya saja. Lalu bisa juga bentuk objek digabung dengan inisial brand name tadi ya, yang IIH atau IIH. Itu digabung sama singa. Bisa juga bentuk objek jadi bagian brand name itu. Lalu juga digabung objek yang menginspirasi apakah hewan, flora, ataupun benda mati digabung dengan objek lainnya. Objek lainnya juga bisa sesama hewan sama hewan, hewan sama flora, hewan sama huruf juga bisa. Jadi tipenya banyak nih logogram. Nah, mulai sekarang karena materi tentang bermain logogram ini sudah saya sampaikan, kalian saya harap bisa membuat logogram yang keren. Kalau kalian nyari-nyari referensi, nyari-nyari inspirasi di internet gitu ya, itu bukannya berarti untuk ditiru, tapi lebih kepada gini. Ini mungkin sudah pernah saya sampaikan. Oh, ternyata logo itu bisa ya dibikin kayak begitu. Tadi dari contoh-contoh yang saya sampaikan, oh ternyata singa tuh bisa dibikin macem-macem kalau dia sudah jadi bentuk logogram. Berarti nanti gue akan bikin logo yang misalkan terinspirasi dari singa, tapi yang begini nih, yang lain daripada yang tadi udah dijelasin sama Bu Vika. Karena gue udah tahu intinya, konsepnya, caranya. Oh bisa begitu, berarti nanti gue akan bikin yang begini gitu. Bukannya untuk ditiru, tapi untuk mendorongmu supaya lebih kreatif. Tuh. Oke, terima kasih semuanya, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang lagi ngikutin mata kuliah di Cafe 2. Sampai jumpa lagi. Saya Arifika Listia sebagai bagian dari tim dosen DKV 2. Udah dulu ya. Dah.